رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini udah masuk atau belum ini? Oh, ulangi baik. Enggak apa-apa ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia pasti punya kebutuhan-kebutuhan, di mana untuk mencukupi kebutuhan itu kita diharuskan oleh agama kita, diwajibkan untuk mencari nafkah atau bekerja. Di samping itu kita juga dituntut untuk beribadah kepada Allah, seperti misalnya kita berpuasa. Maka pada hari ini kita berhadapan dengan dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita diperintahkan untuk berpuasa. Seperti yang sering kita dengarkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ilah sampai akhirnya. Jadi di situ jelas bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi di sisi lain kita pun dituntut untuk mencari nafkah. Maka ada di antara saudara-saudara kita yang bulan Ramadan itu juga dituntut untuk bekerja keras. Misalnya ada tukang bangunan, tukang pekerjaan yang berat lah. Jadi lalu bagaimana mereka menyikapi problematika ini? Di satu sisi mereka harus berpuasa, tetapi apabila mereka melanjutkan puasa, otomatis mereka tidak sanggup bekerja mencari nafkah. Apakah agama membolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa? Cukup mengqadha di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Maka dalam hal ini agama telah memberikan jawaban dalam hal hukum fikihnya. Maka sebelum saya menyebutkan nas kitabnya, referensinya, saya ingin membagi dulu jenis pekerjaannya. Kita hari ini ada yang bekerja di tempat yang enak, di tempat yang dingin, umpama kerja di bank, di perkantoran, yang ini barangkali tidak menguras tenaga. Secara adat tidak ada berpengaruh dengan kesanggupan kita dalam hal berpuasa. Tetapi pekerjaan yang semisal ini pun perlu diwaspadai selama bulan Ramadan. Lebih hati-hati, disebabkan di dalam tempat kita bekerja itu, ya kita di situ bercampur antara laki-laki dengan perempuan, antara orang-orang yang bukan mahram kita. Yang di situ sudah pasti kita berpotensi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya kita memandang yang lawan jenis, yang ini berpotensi kepada hilangnya pahala puasa. Maka baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mereka merasakan haus dan laparnya saja. Disebabkan apa? Itulah disebabkan di kala mereka berpuasa, mereka tidak menjaga hal-hal yang bisa meruntuhkan, menghilangkan pahala puasa. Itulah diantaranya
pandangan yang tidak terjaga, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan, apabila kita memandang yang halal sekalipun, apabila bisa menimbulkan syahwat, ini pun bisa meruntuhkan pahala puasa. Maka bagi orang-orang yang bekerja di perkantoran, maka perlu menjaga diri jangan sampai hilang pahala puasa disebabkan oleh tidak dijaganya anggota tubuh mereka semisal mata dan lain sebagainya. Kemudian untuk orang yang bekerja keras yang bukan di perkantoran, apakah mereka dibolehkan untuk berbuka puasa disebabkan mereka dituntut untuk bekerja keras? Karena apabila mereka terus berpuasa, bisa jadi tidak sanggup bekerja. Apabila mereka bekerja tidak sanggup berpuasa, maka dalam hal ini mana yang mereka pilih? Maka di dalam kitab para ulama disebutkan, di antaranya yaitu dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, disebutkan bahwa la yajuzul fitru li nahwil hasad wa juzadin nakhli wal hurras. Tidak boleh berbuka puasa orang-orang yang bekerja kecuali apabila berkumpul pada mereka beberapa syarat. Jadi intinya, kesimpulannya adalah orang-orang yang bekerja berat atau kerja keras di dalam bulan Ramadan, mereka dibolehkan berbuka puasa, tapi dengan beberapa ketentuan. Di antaranya adalah, yang pertama, pekerjaan itu tidak bisa ditunda ke dalam bulan Syawal. Sebutkan alla yumkina ta'khirul amal ila Syawal. Tidak mungkin pekerjaan itu dia tunda ke bulan Syawal. Dia harus mengerjakan di bulan Ramadan. Ini syarat yang pertama. Kalau memang sifat pekerjaan itu ya harus dikerjakan di bulan Ramadan, ini sudah ada satu syarat. Tetapi ada syarat yang lain, yaitu tidak mungkin dia kerjakan di malam hari. Artinya seandainya pekerjaan itu mungkin dia kerjakan di malam hari, maka tidak boleh dia bekerja di siang hari dengan cara berbuka puasa. Harus dia kerjakan di malam hari. Kalaupun pekerjaan itu tidak mungkin dikerjakan di malam hari, harus dia kerjakan di siang hari, syarat selanjutnya adalah dia malamnya tetap harus niat puasa. Walaupun besok dia yakin akan bekerja berat, otomatis dia tidak sanggup, harus berbuka puasa. Walaupun dia yakin begitu, malamnya dia tetap harus berniat. Dan paginya dia tidak boleh langsung berbuka puasa. Harus dia bekerja dulu, nanti dalam perjalanan dia bekerja. Apabila tidak sanggup, benar-benar tidak sanggup, barulah boleh dia berbuka puasa. Kemudian dikala dia berbuka puasa, dia harus berniat bahwa puasa itu adalah karena rukhsah daripada agama. Dia diberikan keringanan oleh agama kepada dia disebabkan dia bekerja. Kemudian apabila syarat-syarat yang kita sebutkan tadi tidak melengkapi, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Misalnya dia bekerja bangunan, tetapi kalau dia bekerja sanggup dia selesaikan sampai maghrib tanpa dia buka puasa, sanggup dia bekerja, maka haram bagi dia untuk berbuka puasa. Atau dia punya rezeki yang cukup, yang seandainya dia tidak bekerja di bulan Ramadan, dia masih punya kebutuhan, maka ini pun tidak boleh dia berbuka puasa. Bekerja boleh, tapi apabila seandainya karena dia bekerja harus berbuka puasa, ini yang salah. Maka oleh sebab itu, bagi saudara-saudara saya yang mungkin pekerjaannya masih kerja keras, silahkan bekerja, mencari nafkah, tapi jangan sampai
melanggar aturan-aturan agama yang nantinya pekerjaan kita itu walaupun ada gajinya, tetapi gaji itu tidak berkah. Disebabkan kita dalam mencari gaji itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, silahkan bekerja bagi yang sanggup tanpa membuka puasa. Kalaupun benar-benar tidak sanggup, barulah boleh membuka puasa. Maka saran saya bagi kita-kita yang bekerja keras ini, kalaulah kita punya rezeki lain untuk kita cukupkan kepada keluarga kita selama Ramadan, kita hindarilah pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi bisa mengarahkan kita untuk berbuka puasa. Karena apabila puasa telah kita buka, walaupun kita niatkan untuk mengqadha di kemudian hari, ini barangkali sering kita lalai, lupa, sehingga masuk Ramadan tahun depan kita belum sempat mengqadhanya, dan ini bisa menambah konsekuensi yang lain. Itulah pemirsa sekalian, apa hukumnya orang yang bekerja, atau bagaimana sikap orang yang bekerja selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni berpuasa, dan kewajiban mencari nafkah tanpa melakukan maksiat. Kita melakukan perintah Allah, tetapi di sisi lain tetap kita jaga, jangan sampai disebabkan kita mengerjakan perintah Allah tetapi menginjak aturan Allah yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى